Hari ke-6 pasca penemuan jenazah NKS, seorang gadis penjual gorengan yang ditemukan terkubur di Padang Pariaman, polisi telah mengantongi identitas terduga pelaku. Saat ini pengejaran terhadap terduga pelaku masih terus dilakukan. Dan untuk membahas kasus ini sudah bergabung bersama kami kriminolog FISIP Universitas Indonesia Adrianus Meliala. Selamat petang Prof. Adrianus. Selamat petang, Mbak. Prof. Adrianus, ini kan sudah masuk hari ke-6. Kalau polisi bilang yang jadi kesulitan adalah karena terduga pelaku mengenal medan. Nah, kalau menurut Anda, itu jadi satu-satunya kendala atau biasanya juga ada faktor lain yang menyulitkan proses pencarian terduga pelaku, Prof? Betul, jadi ketika ditemukan tentu sudah ada perusakan. Ditambah lagi dengan tiadanya saksi mata dan kemungkinan karena sudah rusak jenazahnya, maka lalu berbagai clue ya yang bisa kemudian mengarah pada tersangka itu kemudian tidak kelihatan lagi atau sudah rusak. Nah, memang sebagai gadis penjual gorengan tentu tidak terlalu luas ya social circle-nya, dengan kata lain orang-orang yang biasa ditemuinya, atau juga tidak terlalu luas yang kita sebut sebagai mind map-nya atau peta sosialnya, tempat-tempat di mana dia biasa datangi yang kemudian di situ dia temui orang-orang. Nah, maka sebetulnya tidak terlalu susah bagi kepolisian betapapun ya tidak ditemukan di TKP di jenazah clue-clue yang mengarah pada siapa pelakunya, namun dengan melihat pada tidak luasnya social circle, tidak luasnya mind map dari korban, maka bisa di narrowing down dan diperkecil gitu, sehingga kemudian keluarlah satu atau dua nama yang kemudian dicurigai sebagai tersangka pelaku. Begitu. Prof, tapi kalau dengan informasi terduga pelaku mengenal daerahnya, berarti apakah mungkin terduga pelaku adalah orang dekat atau orang sekitar lokasi? Saya kira begitu. Jadi kalau tadi saya katakan bahwa korban ini tidak memiliki mind map yang banyak, artinya kan dia hanya ketemu dengan beberapa orang saja. Juga si korban itu juga tidak memiliki komunitas yang terlalu luas kelihatannya. Ya kita menduga dari status sosial, dari pekerjaannya, maka kita juga bisa mengerti bahwa atau bisa juga dapat dengan mudah menduga siapa orang yang pertama mungkin yang ditemuinya terakhir, atau orang yang dekat dengan si korban, orang yang tiap hari bertemu dengan korban, orang yang tahu bagaimana korban pergi dan pulang dalam rangka setelah berjualan begitu ya, maka dapat kemudian diprediksi menjadi 1-2 orang saja. Untuk itu kemudian lalu bisa ditelusuri. Persoalannya adalah bahwa tadi karena yang bersangkutan memang adalah kemungkinan ya orang-orang di sekitar kehidupan korban juga, maka segera kemudian bisa lari lalu bersembunyi dan sekali lagi mengikuti kontur daerah, mengikuti geografi daerah yang justru lalu kemudian polisi mengalami kesulitan karena tadi si pelaku dapat bersembunyi di semak-semak dan seterusnya, hal mana menyulitkan dari sisi pencarian. Kalau menurut Prof. Adrianus, lalu apa yang bisa dilakukan oleh polisi untuk mempercepat proses penangkapan dari terduga pelaku berarti, Prof? Tadi sudah dikatakan bahwa diadakan penyekatan ya agar kemudian si pelaku tidak keluar daerah. Dengan begitu maka walaupun dia bersembunyi tapi tetap dalam daerah wilayah hukum yang sama, lalu kemudian bisa diadakan operasi betis ya, dengan kata lain mengurung, memperkecil wilayah pelariannya pelan-pelan begitu sehingga kemudian lalu dapat ketahuan. Itu yang pertama. Yang kedua juga dengan kemudian polisi secara melambung bisa mendekati korban melalui keluarganya, melalui orang-orang dekat si pelaku ya, sehingga kemudian lalu keluarga pelaku lah yang kemudian memanggil ya, mengupayakan agar pelaku segera menyerah kepada polisi. Jadi pertama dengan cara menangkap yang bersangkutan, tapi kedua juga bisa meminta bantuan keluarga pelaku untuk kemudian mengusahakan agar pelaku segera bisa menyerahkan kepada kepolisian. Oke, tentu harapannya segera bisa ditangkap agar ada keadilan bagi korban dan juga keluarga korban. Prof. Adrianus, terima kasih banyak sudah berbagi di Kompas Petang. Sehat selalu. Terima kasih, sama-sama.